Waalaikumsalam. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Apa duduknya sudah nyaman? Sudah Bu. Sebelumnya ini benar dengan Kak Nabila yang sudah janji dengan saya? Iya betul Bu. Oke. Kak Nabila, perkenalkan ya, nama saya Naila Putri Iswa. Kak Nabila di sini bisa memanggil saya Naila, Ibu atau Kakak, senyaman Kak Nabila saja ya. Baik Bu. Kak Nabila tadi kesini naik apa? Kebetulan saya naik motor bersama teman tadi. Terima kasih ya Kak Nabila, saya apresiasi nih Kak Nabila udah mau datang ke sini. Pasti ada usaha juga kan ya buat datang ke sini. Iya Bu. Ya sebelumnya saya tanya, Kak Nabila sebelumnya ini pertama kali atau memang sebelumnya sudah pernah mengikuti konseling? Kebetulan ini pertama kali Bu. Pertama kali ya. Oke, karena Kak Nabila ini baru pertama kali konseling ya, jadi saya izin menjelaskan terlebih dahulu ya Kak Nabila ya, supaya Kak Nabila juga bisa lebih paham lagi tentang proses konseling kita hari ini ya. Jadi ini tuh namanya konseling individual ya. Konseling individual itu pertemuan tatap muka antara Kak Nabila nih seorang klien dan saya seorang konselor ya. Nah, yang bertujuannya untuk memberikan kepada Kak Nabila nih, untuk memberikan tempat cerita agar Kak Nabila bisa menceritakan segala hal yang Kak Nabila rasakan. Dan tujuannya juga supaya kita nih bareng-bareng mencari jalan, mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang sedang Kak Nabila hadapi. Ya. Iya. Oh ya Kak Nabila, konseling individual juga ada asas-asasnya nih yang harus kita mengerti bareng-bareng ya. Saya bantu jelaskan ya asas-asasnya. Iya Bu. Baik, yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan itu, jadi apapun yang nanti Kak Nabila ceritakan pasti akan saya jaga. Saya juga sudah mempunyai izin untuk menjadi seorang konselor profesional. Jadi Kak Nabila nggak usah khawatir, Kak Nabila juga nggak usah takut, karena saya pasti akan menjaga kerahasiaan Kak Nabila. Bagaimana Kak Nabila setelah Kak Nabila dengar nih kalau nanti cerita Kak Nabila akan saya jaga, perasaan Kak Nabila gimana? Perasaan saya kayak lebih tenang aja sih Bu. Udah setegang tadi sebelumnya. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Sebelum saya tanya dulu nih ke Kak Nabila, Kak Nabila ini datang ke sini tuh emang keinginan Kak Nabila sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Keinginan saya sendiri sih Bu. Oke, baik. Berarti ini keinginan Kak Nabila sendiri ya. Berarti Kak Nabila secara sukarela kan datang ke sini. Iya, saya suka rela buat datang ke sini. Baik, terima kasih Kak Nabila sudah mulai berani cerita gitu, sudah berani memulai ya, dan memilih saya menjadi konselor ya. Yang kemudian memilih saya menjadi konselornya. Iya Bu, sama-sama. Oke, selanjutnya ada asas keterbukaan ya. Jadi Kak Nabila nanti harus terbuka ya, apapun yang Kak Nabila ceritakan kepada saya. Pokoknya jangan ada hal yang masih mengganjal di hati Kak Nabila tidak Kak Nabila ceritakan kepada saya ya. Jadi Kak Nabila harus terbuka nih dengan saya. Kalau misalnya Kak Nabila nggak terbuka dengan saya, nanti saya juga akan sulit Kak Nabila untuk memahami masalah dari Kak Nabila ya. Iya Bu. Baik, selanjutnya itu adalah asas kemandirian. Jadi asas kemandirian itu, masalah ini tuh bukan saya yang menyelesaikan, tapi Kak Nabila yang akan menemukan jalannya. Kak Nabila juga akan menyelesaikan masalah dari Kak Nabila sendiri ya. Baik Bu. Baik, selanjutnya adalah asas kekinian. Jadi asas kekinian itu, jadi kita tuh fokus nih pada konseling hari ini, kita fokus untuk menyelesaikan masalah Kak Nabila yang sedang Kak Nabila hadapi saat ini gitu, bukan yang lalu-lalu atau dulu-dulu yang Kak Nabila ya. Baik, apakah dari semua penjelasan yang tadi saya sampaikan tuh ada yang ingin Kak Nabila tanyakan? Tidak ada sih Bu sepertinya. Tidak ada ya. Berarti Kak Nabila sudah paham dan mengerti ya? Saya paham. Oke, baik. Kak Nabila, kalau Kak Nabila sudah paham dan mengerti, mungkin kita akan mulai nih sesi konselingnya ya. Tapi mungkin sebelum kita memulai sesi konselingnya, agar Kak Nabila ini lebih rileks nih, biar nggak tegang ya, biar lebih santai juga Kak Nabilanya, kita relaksasi dulu ya. Iya, boleh Bu. Boleh? Iya. Oke, ikuti saya ya. Tarik nafas.
Buang. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Nah, gimana kalian bilang kalau sudah lebih rileks dan lebih santai? Ya, saya merasa lebih rileks. Oke, karena bilang mungkin sebelum kita memulai sesi konseling juga alangkah baiknya ya semoga supaya sesi konseling kita hari ini berjalan lancar dan dipermudah gitu ya. Kita memulai sesi ini dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Iya Bu. Oke, baik. Nah, sekarang membaca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Oke, karena kita sudah melakukan doa, kita sudah melakukan relaksasi, berarti kita akan memulai sesi konselingnya. Iya Bu. Nah, oke, sekarang Kak Nabila boleh menceritakan hal apa yang mengganjal gitu di hati Kak Nabila yang akhir-akhir ini menjadi pikiran Kak Nabila ya. Iya Bu. Hal apa sih yang membuat Kak Nabila kepikiran akhir-akhir ini? Iya Bu, sebenarnya tuh yang menyebabkan pikiran saya itu akhir-akhir ini tuh saya tuh kurang percaya diri gitu Bu. Kalau misalkan saya disuruh ngomong di depan banyak orang gitu, di depan umum gitu, saya jadi kurang pede. Kalau boleh tahu, pada saat apa gitu itu sering terjadi? Saya merasa itu sering terjadi itu karena pas saya disuruh presentasi gitu Bu. Pada saat presentasi itu saya merasa kayak badan saya tuh lemas gitu Bu, kayak hati saya juga deg-degan gitu, deg-degan terus pokoknya saya merasa lemas aja Bu kalau misalnya pas disuruh presentasi gitu. Kalau jadi Kak Nabila suka merasa cemas ya, saya langsung Saya lemas, merasa cemas Bu. kalau misalnya disuruh presentasi gitu ya. Iya. Kak Nabila nih, kalau boleh tahu kapan sih terakhir gitu Kak Nabila merasakan hal kayak gitu? Kebetulan itu baru kemarin saya disuruh presentasi bahasa Indonesia ya Bu. Terus saya ngerasa sebenarnya saya udah yakin dari saya sendiri Bu untuk ayo Bil bisa gitu buat maju presentasi gitu biar cepat selesai. Tapi di situ saya kayaknya nggak bisa nih. Rasanya tuh pengen mundur gitu Bu. Saya rasa pengen bilang ke dosen saya tuh kayak Pak saya nggak bisa gitu. Jadi Kak Nabila udah berusaha ya? Sudah berusaha Bu. Udah berusaha mau maju nih, tapi di satu sisi lain Kak Nabila juga masih pengen mundur gitu ya, Iya. masih ragu-ragu gitu, masih nggak percaya diri gitu ya. Kalau misalnya menurut Kak Nabila nih, kenapa gitu hal itu bisa terjadi? Mungkin ya Bu, mungkin faktornya itu karena dulu itu saya tuh sebenarnya ya Bu pede-pede aja gitu Bu, mau ngomong di depan umum, di depan banyak orang, saya berani-berani aja gitu Bu. Tapi semenjak ada nih di satu masa gitu, di satu lagi banyak banget pikiran gitu. Pokoknya pikiran saya tuh terganggu Bu, ada masalah, jadi saya kepikiran kan Bu ya. Itu pas kebetulan itu saat itu saya disuruh presentasi ke depan. Nah, karena saya banyak pikiran Bu, banyak masalah, tiba-tiba saya di depan tuh bengong aja gitu Bu. Tiba-tiba bengong, pas saya sadar itu teman-teman saya itu pada ngetawain saya, pada ngejekin saya, ngetawain saya gitu Bu. Karena saya di depan bukan presentasi malah bengong gitu Bu. Saya dikata-katain, diejek gitu Bu, diketawain. Nah, terus itu bikin saya tuh kayak aduh malu banget nih gitu tuh Bu. Jadi saya bikin saya gak pede lagi gitu. Jadi Kak Nabila ini punya masa lalu ya yang masih keinget sampai sekarang gitu ya. Masih keinget sampai sekarang gitu Bu. Oke Kak Nabila, menurut Kak Nabila nih ya, dari kejadian itu tuh apa sih hal yang Kak Nabila takutin nih sampai sekarang? Apa yang masih membuat Kak Nabila kepikiran gitu ya? Apa rasa malunya atau rasa takut keulang laginya atau apa gitu Kak Nabila? Kayaknya rasa malunya deh Bu. Soalnya kayak saya malu aja gitu Bu, tiba-tiba saya bengong, diketawain teman-teman saya gitu. Padahal saya nggak nyangka gitu Bu kalau mereka tuh bakal kayak gitu. Jadi Kak Nabila tuh waktu sedang presentasi ya. Nah terus karena Kak Nabila ada banyak masalah, Kak Nabila ngeblank gitu. Karena Kak Nabila tiba-tiba berhenti di tengah jalan gitu, di tengah-tengah. Karena Kak Nabila ngerasa malu ya. Iya.
apapun gitu yang ada di pos Kanabila juga pasti akan merasa malu dan merasa masih kepikiran gitu, karena itu juga bukan hal yang bagus gitu tuh untuk kita ingat gitu Bu. Iya Bu. Iya Bu, jadi apa? Dulu tuh pada saya ngerasa kayak biasa aja gitu Bu, kalau misalnya disuruh presentasi maju ke depan gitu Bu, ngomong banyak orang. Tapi sejak saat itu gitu Bu, bikin saya kepikiran, jadi kalau misalnya disuruh maju ke depan gitu, disuruh presentasi, jadi pada saya tuh kayak ngomong sih itu Bu, saya tuh langsung dingin, hati tuh deg-degan gitu Bu, rasanya tuh saya mau udah gak yakin diri saya, tapi tiba-tiba kayak nggak bisa nih, bisa pengen kabur aja gitu Bu dari situ. Oh jadi Kanabila nih setiap presentasi gitu ya pasti ngerasa kayak langsung deg-degan, keringat dingin gitu ya, merasa langsung lemas gitu. Iya, jadi tubuh saya tuh bereaksi gitu Bu. Kanabila nih biasanya kalau misalnya hal itu muncul gitu tuh, biasanya ada cara nggak yang biasa Kanabila lakuin gitu kalau misalnya itu muncul gitu, ada cara tertentu nggak yang biasa Kanabila lakukan gitu? Kebetulan belum ada sih Bu, itu cuma bisa meyakinkan diri saya sendiri aja gitu kalau saya bisa, tapi ya sampai saat ini belum ada cara yang bisa membuat saya untuk berani lagi gitu Bu, pede lagi. Oh jadi belum ada caranya gitu ya untuk padahal Kanabila ini sudah meyakinkan gitu diri Kanabila sudah berusaha gitu ya. Kalau misalnya ayo pede gitu ya, Iya. tapi di satu sisi lain gitu, tetap aja gitu kayak gitu ya. Iya Bu, sebenarnya orang yang belajar meditasi itu wajar sih Bu ya. Saya cuma nanya aja sih Bu ya. Itu wajar kok Kanabila ya. Emang otak manusia itu ya kalau misalnya kita lagi banyak pikiran, lagi banyak kecemasan apalagi dia lagi ngerasa cemas, itu otak itu pasti akan fokus ke pikiran yang satu ini. Nah, sedangkan kalau kita mikirin hal lain itu pasti fokus itu akan ngeblur dengan sendirinya gitu Kanabila. Iya. Terus kira-kira contohnya ada nggak ya Bu ya, kayak sampai saya nih Bu, yang tadinya pede gitu bisa tiba-tiba percaya diri lagi gitu Bu, ada nggak ya? Oh ada kok, misalnya nih ya ada mahasiswa nih, dia tuh sedang presentasi nih, dia tuh sudah mempersiapkan nih semua materinya, terus saat dia maju ke depan, tiba-tiba di pertengahan gitu dia lupa sama materi yang sedang dia sampaikan. Nah tapi dia di situ dia berlatih gitu ya, mungkin dia berlatih dengan cara ngomong dengan teman dekat gitu ya dulu, lama-lama dia pasti akan terbiasa nih, nah pasti dia juga akan mulai percaya diri lagi gitu. Kalau Ibu sendiri pernah nggak ya Bu yang ngalamin kayak Saya sendiri. Iya. Saya pernah Kanabila waktu itu saya SMA ya. Saya waktu disuruh maju, disuruh menjelaskan ulang oleh guru saya di SMA itu ya. Nah terus saya ini padahal sudah mencatat, saya juga udah menyiapkan kata-katanya nih buat saya ngomong di depan, buat saya menjelaskan ulang gitu pada guru saya. Nah di pertengahan gitu ya, tiba-tiba otak saya ngeblank nih, terus teman-teman saya udah pada senyum-senyum sendiri, ya memperhatikan saya, kata saya aduh pasti diketawain nih. Lah iya teman-teman saya pada ngetawain, pas saya turun pas saya ke tempat duduk lagi gitu ya, saya juga diketawain, dibilangin sama teman-teman saya, diomongin gitu ya. Tapi dari situ saya mencoba hal-hal gitu, dengan cara saya membaca doa terlebih dahulu ya sebelum maju, dan menarik nafas biasa saya tuh ya, biar nggak terlalu deg-degan kalau saya mah ya. Iya, kalau menurut Ibu sendiri apa gitu Bu ya saran buat saya gitu, saya pengen bisa kembali lagi percaya diri gitu Bu, kalau misalkan di presentasi atau ngomong banyak orang. Kalau Kanabila mau saran, saya ada nih Kanabila nih 2 saran sederhana yang insya Allah lah bisa Kanabila pakai gitu, yang bisa Kanabila coba juga nih ya. Bismillah. Mungkin saran yang pertama itu Kanabila sebelum maju, Kanabila boleh membaca doa terlebih dahulu dan menarik nafas atau nafasnya gitu ya. Itu cara yang pertama. Mungkin cara yang kedua itu Kanabila fokus nih sama apa yang mau Kanabila omongin nih. Tujuan Kanabila ngomong depan tuh misalnya saya membaca poin pertama gitu, berarti Kanabila sudah fokus dengan poin pertama ini.
karena dia mau ngulang-ngulang gitu ya. Itu sih mungkin saran dari saya yang kalau karena dia mau coba gitu ya. Kayaknya bakal saya coba sih ya, biar saya bisa kembali lagi percaya diri. Iya, karena Nabila sebenarnya karena Nabila ini udah berani cerita, udah berani nanya, udah berani meminta saran kepada saya, itu udah hebat banget loh Kak Nabila. Saya apresiasi banget nih. Berarti tandanya Kak Nabila tuh udah ada niat gitu untuk berubah. Iya Bu, saya juga merasa lebih lega gitu mendengar penjelasan dari Ibu. Sekarang coba deh Kak Nabila bayangin kalau misalnya nanti pas saat presentasi lagi, terus kayak ingatan itu kembali muncul lagi nih. Kira-kira hal apa yang akan Kak Nabila lakuin? Mungkin saya bakal coba atur nafas saya dulu kali Bu ya. Saya coba tarik nafas dulu, pokoknya saya atur nafas saya, dan saya mulai membayangkan kalau saya itu ngomong itu bukan untuk sekelas gitu Bu, saya hanya ngomong untuk satu orang gitu Bu. Saya ada pikiran saya kalau saya itu bukan ngomong untuk satu kelas, tapi untuk satu orang gitu. Jadi Kak Nabila mau coba untuk mengalihkan pikiran Kak Nabila dulu ya, biar pikiran yang negatif tuh hilang gitu ya, dan mengatur nafas Kak Nabila juga ya. Iya Bu, saya rasa itu yang lebih masuk gitu buat saya. Oke Kak Nabila, kan kita nih udah ngobrol banyak ya. Menurut Kak Nabila nih dari obrolan kita tadi tuh, hal apa sih yang mau Kak Nabila lakuin gitu buat mencapai gitu, buat membuat diri Kak Nabila tuh lebih nyaman saat presentasi? Kayaknya saya mau memulai dari yang ringan dulu deh Bu. Saya akan coba untuk latihan berbicara di depan teman dekat saya dulu sih Bu. Jadi Kak Nabila tujuannya mau memulai dengan cara latihan di depan teman dekat dulu gitu ya. Iya, saya mulai dari yang ringan dulu aja sih Bu. Kalau menurut Kak Nabila juga nih ya, komitmen apa sih, kayak langkah nyata apa gitu yang mau Kak Nabila ambil biar tujuan ini nih biar mulai berjalan gitu? Balik lagi ke yang sebelumnya sih Bu ya. Yang pertama saya akan coba melakukan untuk latihan berbicara di depan kedua teman dekat saya gitu. Agar saya bisa lebih pede gitu Bu. Jadi mungkin dalam waktu seminggu ini saya akan coba. Jadi Kak Nabila mau latihan dulu ya sama teman dekat Kak Nabila selama seminggu ini ya? Karena itu bisa dilakukan di kampus atau di kelas gitu Bu. Oke, jadi kita sepakat ya, Kak Nabila mau coba latihan dulu sama teman Kak Nabila nih, berbicara dengan teman Kak Nabila, teman dekat selama seminggu nih. Lalu nanti minggu depan kita lihat ya perkembangannya. Iya Bu, itu yang akan saya coba. Oke Kak Nabila, terima kasih ya, hari ini Kak Nabila sudah mau mulai cerita, sudah mulai percaya diri lah dengan menceritakan seperti ini ya, sudah mulai terbuka juga ya. Iya Bu. Mungkin sebelum sesi konseling ini berakhir, saya mau nanya sedikit nih Kak Nabila tentang pemahaman Kak Nabila tentang sesi konseling ini ya. Iya Bu. Nah, setelah kita ngobrol panjang tadi gitu, apa sih yang Kak Nabila pikirin gitu, pikirkan tentang masalah Kak Nabila tadi itu? Sekarang saya paham kalau ternyata itu saya bukan nggak bisa, cuman pikiran saya yang dulu yang membuat saya jadi overthinking gitu Bu saat memandu. Kalau dari sisi perasaan ya, perasaan apa sih, apa yang Kak Nabila rasakan gitu setelah Kak Nabila menceritakan semuanya di sini? Sekarang saya merasa lebih lega sih Bu. Udah sesok sebelumnya. Nah, nanti kan kalau misalnya soal tentang ini, mungkin rasa takut itu akan kembali muncul. Sikap apa yang ingin Kak Nabila ambil gitu? Mungkin saya akan coba percaya sama diri saya sendiri. Saya akan mencoba untuk menjadi orang yang tenang dan tidak begitu panik gitu Bu. Nah, kalau tindakan nyata apa sih, mungkin langkah kecil apa yang ingin Kak Nabila lakukan ya setelah sesi konseling ini berakhir? Mungkin saya akan, yang pertama saya akan coba
latihan berbicara ini kepada dekat saya dulu gitu ya. Lalu saya akan coba untuk atur nafas lagi kalau biar saya lebih fokus lagi nanti pas saat ngomong di depan banyak orang, terus pas presentasi juga. Dan tanggung jawab apa gitu ya siap Kanabila pertanggungjawabkan dengan rencana Kanabila sendiri? Pertama saya janji saya bakal konsisten untuk melakukan latihan berbicara ini. Ya minimal 2 kali dalam seminggu saya akan coba untuk rutin lah konsisten gitu. Lalu saya akan melaporkan ke ibu apakah ada kemajuan atau kesulitan. Baik, mungkin cukup saja sampai situ ya. Terima kasih Kanabila sudah merumuskan tujuan Kanabila sendiri, sudah memilih jalan Kanabila sendiri. Saya bangga sama usaha Kanabila ya, Kanabila sudah berani memulai segalanya ya. Terima kasih ya Kanabila ya. Mungkin sama-sama. Mungkin sesi konseling ini kita cukupkan saja sampai sini ya. Jadi nanti kita melihat dulu perkembangan. Nanti minggu depan kita lihat perkembangan dari latihan Kanabila tadi itu ya. Oke, mungkin sebelum sesi konseling ini berakhir, kita akhiri dulu ini dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Iya. Karena sudah diberikan kelancaran ya, alhamdulillah ya. Baik, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Oke, terima kasih ya Kanabila sudah datang ke sini